Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu Pendeta Wicaksono. Selamat melayani di tempat ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu. Penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau Yesus yang baik. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus,
yang Mohon hidup. kemuliaan. Sebab kemuliaan dan keagungan lebih kepadamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Menyembah Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu saya dong untuk berdiri semuanya. Ku mau memujimu, ku selalu Kami mujimu, mau ku mau menyembahmu, katakan dengan ku segenap selalu inilah penyembahan kami sembahmu. pagi hari ini di hadapan Engkau. Kau yang layak Engkau yang terima layak kami sembah. semua pujian, Kemuliaan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, ku selalu mujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Hanya Kau yang layak Kau disembah. layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang bersyukur, untuk kami boleh datang menaikkan pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Engkau suci kuduskan hati kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini boleh menjadi dupa yang halum dalam hati Engkau. Engkau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tentang pagi berdiri, kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Hidup kita penuh dengan mukjizat kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah
besar dalam hidup kita. Dan kita percaya mukjizatnya itu selalu nyata dalam hidup kita. Dia selalu melakukan segala sesuatunya tanpa sepengetahuan kita. Karena itu mari kita bersorak-sorai, mari kita menyanyikan glory kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa sukacita. Pagi hari ini kita percaya yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Saya minta Mas Yeri berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang udah ada dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan akan curahan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau sujud kuduskan persembahan kami Tuhan, akan menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kau berkati setiap kami yang akan memberikan Tuhan, bila kami memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati untuk kami persembahkan buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kula nderek Gusti.
Seperti pujian menyatakan, sak nyatane wae uripku pasti mundak berkah, pasti naik berkatnya. Amin, haleluya. Karena Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau bunga bakung dan burung-burung semuanya dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita orang kesayangannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan cukupkan, dia akan pelihara kita. Mari Bapak Ibu yang saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. terima kasih Tuhan Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita amini pujian ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Tanpa harus bekerja. tanpa bekerja. Mari kita percaya kepada Tuhan kita. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara,
kesungguhan hati kita Tuhan percaya bekerja. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Di saat kita menangis, di saat kita Tuhan berdoa, saat berdoa, Tuhan selalu Tuhan mengerti apapun yang menjadi saat isi hati kita. bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, inilah isi hati kita Tuhan hadapan dengar. Engkau Tuhan. Saat percaya, Kami percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima Tanpa kami minta ya Tuhan. Tanpa kami minta, Engkau telah jagai kami dalam saat-saat kami tidur Tuhan. Amin. Engkau tahu bahwa tanpa izin-Mu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, bisa saja jantung kami berhenti saat kami istirahat tidur Tuhan. Saat kami tidak terjaga dalam tidur pun Engkau menjaga kami tetap bernafas. Saat kami berjalan ibadah ke sini, Engkau menjagai semua kami. Saat kami tidak sadar, mungkin ada bahaya yang seharusnya menghampiri kami, tetapi Engkau singkirkan semuanya. Haleluya. Tuhan, kami boleh bersama dengan keluarga kami, sehat semuanya Tuhan. Apalagi setahun ini kami telah lewati di dalam suasana COVID Tuhan. Bukan karena vaksin kami percaya, bukan karena kesehatan kami, bukan karena kekuatan, tapi kami percaya Tuhan itu semua karena Engkau. Amin. Engkau tahu di saat kami sedang sakit, sedang kuat, sedang lemah, sedang jaya, Engkau tahu, Kau kawal kami semuanya. Kami percaya itu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, Engkau telah hantar kami sampai kami memasuki tahun baru ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah kami selalu berada dekat-dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk segala pujian keagungan hanya bagi Engkau. Kau berkati tim musik, tim pemuji, semuanya itu kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Amin. Terima kasih Bapak, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Bapak Ibu mencintai tim musik sama WL singernya enggak? Mencintai ya, beri tepuk tangan untuk mereka semuanya ya. Ya, mereka sudah latihan, mereka udah prepare semuanya, bisa kita nikmati. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Biarlah di tahun 2022 kita boleh menikmati berkat Tuhan, penyertaan Tuhan lebih lagi ya, lebih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya dalam pernyataan iman rasuli juga kita percaya adanya pengangkatan ya.
Jadi berbahagialah anak-anak Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan secara tubuh daging. Oke ya. Saya mau sharing dari perjalanan seorang anak manusia namanya Daud ya. Oh iya, saya perkenalkan dulu. Tadi sudah diperkenalkan, saya Samuel, ini istri saya Lucy. Kami adalah termasuk keluarga dari Pak Samuel Yuyi juga, dan kami sahabat erat dari Ibu Lukas. Ya Bu Lukas, terima kasih banyak, kami sudah diundang ke tempat Ibu dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Seorang anak Tuhan namanya Daud ya, seorang anak Tuhan namanya Daud. Saya mau sharing dari Mazmur 23 ayat 1. Ya, kita udah hafal semuanya. Isinya kan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Jadi apa yang Daud kenal tentang Tuhan itu adalah patternnya dia, adalah pola yang menjadi teladannya Daud. Karena pada saat itu Daud itu seorang gembala profesinya, maka Tuhan adalah gembalanya. Mungkin Bapak Ibu, aku adalah seorang pegawai, maka kita bisa menjadikan Tuhan sebagai pola bos saya. Jadi kalau saya bekerja, sama-sama kita jadikan Tuhan sebagai teladan kita. Kalau kita seorang ibu rumah tangga, jadikan Yesus sebagai suami, sehingga kita melayani keluarga, melayani suami, boleh prima, kualitasnya prima, seperti kita melayani Tuhan. Jika kita seorang suami, kita jadikan Yesus sebagai kepala kita, supaya kita bisa memiliki teladan sebagai kepala rumah tangga. Mungkin yang pemuda remaja, jadikan Yesus sebagai teladan, bukan dari idol Korea ya sekarang ya, dari Blackpink atau apa ya, banyak ya, BTS juga ya. Jadikan Yesus sebagai idola kita semuanya. Karena kita sudah belajar dari Daud, dia itu sebagai gembala, maka itu dia dalam perjalanan hidupnya mulai dari gembala. Di sini ada gembala gak ya? Maksudnya di area sini ada ya? Jaga angon-angon gitu ada ya? Nah ada ya, kita bisa lihat Daud itu seperti itu. Kerjanya di luar. Saudara-saudaranya, koko-kokonya itu ada di rumah. Daudnya itu di luar. Bahkan pada saat audisi ya, bukannya Indonesian Idol, bukan. Audisi King's Idol ya, pada saat itu Samuel datang ke rumah orang tua dari Daud. Dilihat, coba kamu datang. Nah, anak satu, anak dua, wah ganteng-ganteng seharusnya mereka. Tapi Tuhan bertanya kepada kepada Samuel untuk bertanya kepada orang tua Daud, ada lagi enggak anaknya? Akhirnya Daud dipanggil. Justru Daud yang katanya jauh dari pergaulan, di padang. Mungkin kakak-kakaknya Daud ini di rumah mungkin banyak info-info, kan sekarang work from home juga ya, dulu ya kemarin ya school from home. Mungkin wifi, mungkin bisa belajar banyak dari YouTube, dari TikTok. Jadi informasinya banyak sekali. Tapi Daud di padang. Misalkan punya handphone pun kuotanya terbatas istilahnya kan. Nah, dia urusannya hanya kepada penggembalaan domba. Mungkin saudara-saudaranya bisa banyak pergaulan di kota. Tetapi kita semua belum tahu apa yang dialami Daud di padang ini. Ternyata Daud memiliki hubungan dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala. Suatu waktu orang Israel harus bertemu dengan bangsa Filistin. Ini sebuah bukannya sebuah kisah ya. Ini sebuah peristiwa, ini sejarah.
di mana bangsa Israel bertemu dengan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin menjagokan siapa algojonya? Siapa? Bapak Ibu teman-teman, siapa? Goliat. Ya, dalam bahasa aslinya itu Goliat itu disebut algojo dalam bahasa aslinya. Algojo. Saya mau ceritain ya. Nah, saya mau ceritakan ya. Jadi Daud itu dalam sejarah gitu kan di apa namanya? Di gulungan kitab yang ada di Laut Mati ditemukan itu ada dokumen-dokumen tentang Daud juga. Jadi selain Perjanjian Lama juga ditemukan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan fisik dari Daud. Ya, saya bacakan ya. Daud itu tingginya kira-kira 148 sampai 153 cm. Nah, tingginya paling maksimal 153 cm. Mungkin segini saya ya, Daud. Nah, Daud ini sekitar segininya saya. Ya. Sementara Goliat tingginya itu minimal tinggi Goliat itu adalah 3,46 cm. Jadi sangat tinggi, mungkin lebih tinggi sedikit dibanding Yao Ming ya, pemain basket dari Cina yang kerja di NBA ya. Nah, tinggi itu. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya Daud, tingginya Goliat ya. Lalu Goliat itu punya baju perangnya itu ya. Nah, baju perangnya Goliat itu jika dibandingkan dengan baju perangnya Raja Saul ya. Itu kalau untuk si Goliat ini ya, dia itu tercatat itu beratnya itu 56 kg. Nah, 56 kg. Ini mungkin ada teman-teman yang beratnya 56 enggak? Ya, jadi berat jubah perangnya Saul itu 56 kg. Nah, dia itu membawa lembing. Ya, kalau dibaca di 1 Samuel 17 itu Goliat itu membawa lembing beratnya beratnya itu ya, tombaknya itu ya 6,8 kg. 6 kilo ya, ada barbel berat 6 kilo. Nah, seperti itu posturnya si Goliat, belum termasuk ketopongnya dia. Nah, jadi baju sirah lengkap itu juga dimiliki oleh Raja Saul juga. Dan Raja Saul ngasih ke Daud. Akhirnya dipakai sama Daud gak? Nggak dipakai. Karena disebut tidak cukup. Ya, tidak cukup dengan Daud. Saya nggak tahu arti tidak cukupnya ini, mungkin terlalu besar ya atau terlalu kecil ya. Tapi saya rasa sih terlalu besar ya. Dan tidak dipakai oleh Daud akhirnya. Tetapi pada akhirnya Daud juga maju untuk melawan Goliat. Jadi potensi yang dimiliki oleh Goliat itu sejak dari muda itu sudah maju berperang. Goliat dari sejak muda sudah mendapatkan pelatihan tentang pertempuran. Saul memiliki baju perang, jadi seharusnya sama-sama head to head, apple to apple ini ya. Tapi dari pihak Saul tidak berani maju. Ya, saya nggak bacakan semuanya, cuma ini ringkasannya aja saya sharing ya. Tidak maju. Saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman ya, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Apa yang pernah dialami oleh Daud ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Wah, ini dari tampilannya, wah hebat ini multimedianya gereja ini luar biasa ya. Musiknya luar biasa, semuanya bagus sekali. Saya baca ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia itu lagi ngomong sama Saul ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah
Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud pernah ngelawan apa? Singa. Daud pernah ngelawan beruang juga. Ya. Nah, kira-kira kenapa Daud melawan singa sama beruang? Apa karena nganggur? Enggak kan? Karena ternak yang dia jaga diterkam oleh singa dan beruang. Enggak mungkin kan Daud moro-moro nyari beruang, nyari singa, enggak. Nah, Daud itu melawan. Ya, kita akan baca lagi di 1 Samuel 17 ayat 30 ayat ayat 34 dulu deh. 34. Nah, kita baca. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, nih Daud ini, saya ini loh, biasanya mengembalakan kambing domba ayahnya dia. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan yang dijaga oleh Daud, next 35-nya. Nah, maka Daud ngapain? Mengejar. Kalau saya jadi Daud, seekor dombanya diambil sama singa atau sama beruang, kalau saya loh ya, saya akan narik domba-domba yang lain. Mati satu gitu ya istilahnya ya. Wafat satu lah domba ini. Kita nyingkir. Nah, kalau Bapak Ibu gimana kira-kira? Ngejar singanya itu enggak? Ngejar beruangnya enggak kan? Wah, ini Daud nih di sini. Dia mengejar dan menghajar. Dan ngapain? Melepaskan domba ini. Wah, luar biasa ya. Melepaskan domba dari mulutnya. Ya, para ahli satwa mereka memiliki pendapat yang sama. Kalau untuk beruang dan singa dan beberapa karnivora, saat yang paling berbahaya untuk mendekati mereka itu adalah salah satunya pada saat mereka makan. Jadi sangat berbahaya di saat mereka makan. Tetapi Daud justru mengejar dan menghajar untuk melepaskan domba. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu teman-teman ya mempunyai keluarga seberani Daud, kira-kira kalau keluarganya itu lari mendekati singa atau beruang untuk melepaskan seekor domba harganya di Jawa Timur itu yang siap untuk dipersembahkan setiap hari raya korban itu 2 juta rupiah secara online. Lari mengejar singa untuk melepaskan untuk 2 juta rupiah, kira-kira Bapak Ibu teman-teman melarang enggak? Melarang, Rek. Tapi Daud ini dia enggak peduli, dia lari. Dan pengalaman ini tidak diketahui sama orang rumah. Tidak diketahui oleh orang rumah. Melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apa? Jika ia berdiri menyerang, nah, jika dombanya udah lepas, singa atau beruangnya pasti akan menyerang balik. Maka apa yang dilakukan? Ayat 36 dulu. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jenggotnya. Jenggotnya di mana sih, Pak? Posisinya di mana? Bapak dong, masa ibu-ibu yang kan nggak punya jenggot. Kalau bapak di mana jenggotnya? Sini ya. Nah, jenggotnya ditangkap, lalu ngapain dia? Dilus-lus. Dihajar. Kalau dihajar kira-kira posisi tangannya kayak gimana? Gerakannya? Gimana tangan gerakannya? Begini kan? Bukannya begini-gini kan? Bukan dilus-lus, enggak. Dihajar, terus gimana? Dan membunuh. Ini enggak diketahui oleh orang tua Daud, enggak diketahui oleh saudara-saudaranya Daud. Sangat berani. Dan ini
sangat berbahaya. Saya tadi sudah ngopi 2 file, kita akan lihat bagaimana reaksi binatang, singa dan beruang kalau berantem. Ini kan posisinya berantem sama Daud. Nah, ini ketika singa dan beruang sedang berkelahi. Coba satu-satu diputar, bisa minta tolong. Ya. Nah, kita saksikan dulu ya. Nutupin nggak saya? Nah, ini dia. Ini beruang lawan beruang. Ada suaranya bisa nggak? Kalau nggak ada suara nggak apa-apa. Ini beruang kalau berdiri tingginya 3 meter lebih. Ayo, siapa berani berdiri di tengah-tengah ini, ayo. Ini bukan bercanda ini ya. Udah, stop. Mengerikan. Stop. Ya, tutup lagi. Daud seperti ini. Dulu mungkin dari kecil kita ada firman tentang Daud melawan si beruang. Kayak gini Daud. Betapa beraninya. Berani enggak? Sangat berani ini. Sekarang kita lihat singa melawan singa. Betapa mengerikannya ya. Serangannya cuma sebentar. Ini ada beberapa adegan tapi hanya nanti depannya aja kita lihat ya. Serangannya sebentar tapi sangat berbahaya. Silakan yang satu lagi. Ini gigitnya serius ya. Nah, langsung terluka wajahnya. Oke, cukup ya. Oke, stop ya. Oke, terima kasih. Jadi begitulah apa yang dialami oleh Daud. Sekarang ada pertanyaan dalam benak saya ya. Mengapa Daud mempunyai keberanian? Ya, mempunyai keberanian untuk melawan Filistin. Goliat. Kira-kira Goliat dengan singa atau beruang lebih bahaya mana? Beruang ya. Iya kan? Tetapi sama juga. Dia itu seorang gembala harus melawan satu orang yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu bertempur. Daud dikasih baju oleh Saul, baju perang. Saya mau ceritain ya. Orang berpikir potensi diri, kepandaian, kekuatan finansial, dan semua potensi-potensi sumber daya yang bisa dimiliki oleh manusia. Semua orang berpikir itu adalah jawaban untuk manusia dalam menghadapi dunia, menghadapi masalah. Orang banyak berpikir uang adalah jawaban. Seperti Saul. Semua tentara berpikir baju sirah adalah jawaban seorang untuk maju bertempur, tetapi tidak menjadi jaminan. Tapi justru Daud tidak meminta, dia malah mau maju berperang dan dikasih baju perang. Nilai-nilai dunia, ya saya ulangi ya, nilai-nilai dunia, nilai motivasi, sekarang banyak ya, bahkan gereja juga jadi ajang motivasi. Nilai-nilai dunia itu tidak pas untuk anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan di tempat sini. Saya ulangi ya, nilai-nilai dunia itu tidak pas
bagi anak-anak Tuhan, termaksud anak-anak Tuhan di sini. Tidak ada artinya. Seperti Daud, dia tidak menggunakan itu semuanya sebagai senjata. Justru yang menjadi senjata bagi Daud adalah permainannya dia sehari-hari. Dalam sejarah kira-kira ada gak ketapel mainan itu untuk senjata? Hampir-hampir gak ada. Hanya Daud. Mungkin orang sedang memandang rendah kita yang ada di sini. Tetapi sepanjang kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita dapat menantang masalah yang ada di depan kita untuk kita kalahkan. Saya sangat percaya ketika domba mengikuti langkah, mengambil langkah yang sama yang diambil oleh gembalanya. Ketika jalur perjalanan domba sama dengan jalur yang dipakai oleh sang gembala pemimpin, maka sang domba secara tidak langsung, secara tidak disadari, menjadikan gembalanya sebagai teladan. Jika Tuhan memiliki langkah-langkah yang para jemaat di sini ikuti, firman-Nya diikuti, perintahnya diikuti, cintanya diikuti, saya percaya perjalanan hidup teman-teman jemaat di sini tidak jauh beda dari Daud. Masalah yang impossible untuk dapat kita atasi, seperti ngelawan singa seperti tadi, ngelawan beruang, ngelawan Goliat, menjadi mungkin di dalam Tuhan. Menjadi mungkin. Saya percaya. Kalau dengan pikiran logika, Daud maju melawan singa, melawan beruang. No, jangan. Karena tidak sebanding. Tetapi saya yakin di dalam masa pelayanannya Daud untuk menggembalakan domba-dombanya itu, pasti Daud memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau dia nggak ketemu Tuhan di padang, sekali lagi, kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan di padang, dia tidak bisa survive dalam menghadapi singa dan beruang. Bahkan dia tidak akan berani mengejar singa dan beruang. Keadaan ini diambil juga ketika Daud menyerang Goliat. Daud, kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 17, Daud ini masuk mengejar Goliat di pasukan Filistin. Jadi posisinya Goliat ini dekat dengan tentara Filistin, disamperin malah. Ada sebuah keberanian karena Daud tahu Tuhan beserta dengan dia. Saya nanti mau berdoa satu-satu, biar Bapak Ibu teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadikan kekuatannya luar biasa, menjadikan kekuatannya mampu untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Gak heran ketika Yesus bilang, dengan iman kecil aja gunung bisa engkau pindahkan kok. Tidak mustahil. Mungkin Bapak Ibu, saya hanya seorang yang berprofesi seperti ini, enggak apa-apa. Seperti Daud. Tetapi Daud memantapkan diri. Aku boleh menjadi shepherd, aku boleh menjadi gembala domba. Tapi Tuhan itu loh gembala agungku. Bagaimana cara mengikuti gembala yang agung kita ini? Saya mau menghimbau, saya mau kasih tips, izinkan saya ngasih tips, mau Bapak Ibu? Ya, pertama, membacalah firman Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang mengaku nabi, inilah suara Tuhan, inilah. Silahkan. Tapi yang pasti adalah firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ada, sudah ditulis di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang ditulis
Dan ketika dibaca oleh kita, maka sang penulis buku ini hadir. Kita sedang ngomongin, berbincang-bincang dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya himbau, ayo kita membaca firman Tuhan setiap hari. Saya kasih ilustrasi ya. Di YouTube itu ada channel-channel tertentu yang isinya tentang pembacaan Alkitab, satu pasal. Saya lihat di Lukas 13 kalau nggak salah ya, Lukas 13, satu pasal itu dibaca hanya 8 menit. Hanya 8 menit. Jadi mungkin Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, nonton YouTube, nonton Instagram, itu kan banyak. Alkitab satu pasal itu hanya 8 menit. Ayo, bangun tidur, mulailah ngobrol dengan Bapak kita. Ya, itu nomor pertama. Nomor kedua, tips saya adalah mulailah berbincang-bincang berdoa dengan Tuhan. Saya himbau Bapak Ibu mulai berdoa, buka hari dengan doa, di kantor, di tempat pekerjaan, di rumah berdoa senantiasa. Di rumah sebelum tidur berdoalah, ada baiknya sekeluarga juga melakukan hal yang sama. Ketika itu saya dan teman-teman semua lakukan, itu tidak berbeda jauh dengan apa yang Daud lakukan. Daud ada Mazmur sampai 150. Artinya Daud itu senang memuji Tuhan. Daud senang untuk berdoa kepada Tuhan. Daud senang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memiliki hubungan dengan Daud sedemikian gilanya, hampir nggak bisa Daud menulis kitab Mazmur 150 walaupun ada kompilasi dari penyair-penyair yang lain. Ini pasti ada sebuah cinta yang gila. Di sini Bapak Ibu ada nggak yang pernah jatuh cinta? Ada nggak? Hah? Ada yang nggak pernah? Oh, pernah ya? Kalau ya ada yang belum pernah ya kita doakan rame-rame ya. Nah gini ya, kalau kita jatuh cinta nih Bapak Ibu ya, semalam saya lihat ngobrol-ngobrol sama istri saya lihat sesuatu ya, terus saya kagum juga, orang jatuh cinta tuh bisa tahu nomor bajunya berapa ukurannya, sepatunya nomor berapa, lagu kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa. Kira-kira bisa begitu gak orang yang jatuh cinta? Bisa ya. Terus, wah lagi jam segini biasanya si dia lagi tidur ini. Wah, seperti itu. Tadi kita udah baca, kita nyanyikan tadi, Tuhan itu mengerti. Seperti burung di padang aja Tuhan perhatikan. Apalagi Bapak Ibu satu-satu. Bajunya nomor berapa, sepatunya nomor berapa, buah kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, Tuhan tahu. Ini bukan omong kosong, Tuhan tahu. Tuhan tahu seperti lagu tadi ya, air mata kita. Mungkin selama ini kita bisa tersenyum di sama jemaat, tapi ada air mata yang gak kelihatan dengan mata kita. Mungkin air mata gak kelihatan dengan pasangan kita, sahabat kita, ibu gembala mungkin melihat kita fine-fine aja, boleh tersenyum, tapi ada air mata yang disembunyikan. Saya mau pagi ini, di awal tahun 2022, kita sama-sama, kita mau libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Saya sangat perlu. Saya akui, saya sangat perlu. Oleh sebab itu saya mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mau lihat kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu teman-teman di sini. Saya sudah mengalahkan beruang yang selama ini mencuri apa yang sedang saya kerjakan, mencuri rumah tanggaku, mencuri keuanganku, mencuri anak-anakku, mencuri orang tuaku. Singa yang selama ini selalu memburu apa yang sedang aku kerjakan, mimpi-mimpiku diburu oleh singa-singa ini.
Saya mau melihat, saya mau mendengar kesaksian teman-teman di sini bisa berkata di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah menaklukkan singa dan beruang. Bagian yang paling berbahaya singa dan beruang adalah mulut. Tetapi justru si Daud menarik janggut beruang dan singa. Suatu tindakan yang sangat berbahaya. Tetapi Daud bisa mengalahkan dan membunuh. Saya rindu nanti ada kesaksian-kesaksian. Nanti Ibu Gembala bisa mendapat kesaksian dari jemaat, Bu. Saya sudah mengalahkan beruang yang selama ini menakutkan. Singa-singa yang selama ini menakutkan. Dan Goliat-Goliat yang sangat menakutkan. Bapak Ibu mau menang? Saya juga mau menang. Ya, kita tundukkan kepala ya, kita sama-sama. Saya mau berdoa satu-satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemain musik ya, saya bisa lagu yang di awal ibadah aja nggak apa-apa. Lagu yang di awal ibadah ya. Di F ya kalau nggak salah ya, Pak Yoni ya. Di F ya, iya oke di F ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi siapa? Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya memerlukan Tuhan supaya saya bisa menjawab tantangan dunia di depan sana. Oleh sebab itu, saya mau mengundang Roh Kudus. Saya mau mengangkat tangan saya. Sebagai tindakan profetik saya membutuhkan Roh Kudus. Sekarang Bapak Ibu yang membutuhkan Roh Kudus, angkat tangan. Saya mau mendoakan satu-satu saya. Gak usah gengsi. Saya nih sudah angkat tangan. Ayo sama-sama yang mau, yang butuh Roh Kudus angkat tangan. Saya akan mendoakan satu-satu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan diturunin ya, saya mau mendoakan untuk semuanya satu-satu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semuanya sama-sama kita tutup mata. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang pernah punya keinginan untuk melakukan bunuh diri. Yang pernah dulu pengen bunuh diri ya, bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus saya usir, di dalam nama Tuhan Yesus saya usir roh bunuh diri yang ada di tengah-tengah jemaat. Keinginan roh bunuh diri saya patahkan, saya batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua keinginan bunuh diri kami usir dari tengah-tengah jemaat. Keinginan untuk bercerai, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir. Keinginan untuk bercerai dari tengah-tengah jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir. Kami tutup pintu. Keinginan untuk enggak mau mengampuni, di dalam nama Tuhan Yesus. Keinginan tidak mau mengampuni, hai dengar roh jahat, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan dengan otoritas Kristus Roh Kudus yang rindu untuk mengampuni orang lain, yang mau mengampuni pasanganmu, mengampuni orang tuamu, mengampuni anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku lepaskan Engkau bekerja Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan anak-anakmu semuanya. Gak ada tempat untuk Engkau, hai roh keras kepala yang gak mau mengampuni. Gak ada tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk semua pemirsa YouTube, mungkin juga Facebook atau Instagram, di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang ada masalah Engkau beri jalan keluar. Mungkin Tuhan masalah kami seperti benang kusut, sedikit-sedikit Engkau urai satu persatu. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Berkati Ibu Lukas, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang menjadi gembala kami yang hidup, hanya Engkau yang menjadi pimpinan kami. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hati Engkau. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah, oh Tuhan Yesus, memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati dalam pelayanannya, semakin hari banyak jiwa dimenangkan. Semakin hari pelayanannya boleh bertumbuh, boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau berkati dalam keluarganya, Engkau berkati dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Engkau suci kuduskan tangan kami, boleh memberi dengan kerendahan hati kami, dan persembahan yang kami berikan boleh menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kita akan pujikan Ulang Derek Gusti. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, datang puji lampahipun. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, datang puji lampahipun. Kula derek Gusti, derek Gusti ora rugi, Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam hati sanyatane wae, uripku mudah berkae, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam adine, mulane Gusti Yesus tak puji selawase, mulane Gusti Yesus tak puji selawase, mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Amin. Kita akan dengarkan warta gereja. Ada ibadah doa Selasa jam 5 sore. Di hari Kamis ada ibadah online doa dan kesaksian di YouTube channel GKN Immanuel. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan, kesaksian, doa, dan kita boleh terberkati melalui kesaksian di ibadah online. Dimulai dari jam 6 pagi dan seterusnya, sewaktunya Bapak Ibu mendengarkan. Dan di hari Minggu ada ibadah raya jam 6 pagi. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer, kita rajin-rajin untuk cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan, jaga imun kita, minum vitamin supaya kita terus beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Ibu Gembala. Iya, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai. Kita mau panggil diri sekaliannya.
ibadah raya dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Hamba-Mu yang sudah melayani firman Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi hari ini, tim musik, tim pemuji, Tuhan berkati semuanya. Tangan-tangan yang sudah memberi pun maupun yang tidak bisa memberi, Tuhan pun berkati. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, Tuhan Kau menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Tuhan lindungi kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik yang akan kembali ke Sidoarjo, ke Surabaya, Tuhan pun lindungi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini tidak dapat datang berbakti karena Tuhan kondisinya. Biar Engkau lawat mereka, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang di rumahnya, Engkau datang di rumah sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati apapun yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan tahu segalanya. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan apapun juga. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, baik Tuhan DPR, MPR, Tuhan kami taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dari segala korupsi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita mau angkat tangan kita dan hati kita untuk meminta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita ada dalam hidup kami masing-masing, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin.